Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Zakir Kurnia Aska dengan NPM 2478 Saya dari kelas TRPL 4D. Di sini saya akan membuat video mengenai Arduino ESP32. Jadi di sini saya ditugas di mata kuliah pemrograman perangkat keras. Jadi di sini saya akan membahas tentang praktikum 3. Di praktikum 3 ini judulnya integrasi sensor analogi dan digital. Di sini tujuannya itu mahasiswa mampu merancang skema rangkaian sensor analog LDR atau potentiometer dan digital DHT22 serta mengimplementasikannya dalam simulator walkie. Di sini kita sudah ada waktunya, jadi kita lanjut dulu untuk baca tugasnya. Jadi praktikum rencana tulis semester 3 ini judul tugasnya perancangan sistem monitoring terpadu LDR dan DHT22. Instruksi tugasnya yaitu satu, rangkaian itu buatlah sirkuit di walkway yang menggabungkan satu LED, satu LDR dan satu sensor DHT22 pada papan ESP32. Terus pemrogramannya itu implementasikan fungsi analog read untuk membaca tingkat kegelapan ruang dari LDR. Terus ada tampilkan data suhu dan kelembapan di serial monitor dengan format suhu. Terus buatlah LED berkedip jika suhu lingkungan melebihi 30 Celcius sebagai indikator peringatan. Coba. Terus lauran tautan link proyek walkie yang fungsional. Terus laporan berisi tentang tabel pengamatan kondisi yang berbeda. Indikator penilaiannya itu ada ketepatan perancangan 40%, terus kemampuan debugging itu 30%, sama visual datanya 30%. Di sini saya sudah membuat alatnya dari walkie. Ini ada komponen LDR, DHT2 sama ada papan ESP32. Terus ini ada ini apa namanya lupa, resistor sama lampu LED. Nah, di sini LED-nya itu resistor itu 220 resistensi. Nah, di sini saya sudah menyambungkan semua kabel-kabelnya mau ditaruh di mana. Kalau misalnya buat dari awal itu videonya akan kepanjangan, dan di sini saya sudah membuat kodenya terlebih dahulu. Saya sudah mengecek hampir 3 kali karena error terus di bagian pengecekan suhunya. Jadi di sini saya bahas dulu ini kode define ini. Kita harus nge-define dulu si kabel-kabel ini. Kan ini ada LDR pin ke 34. Jadi kita ke LDR pin terus 34. Ini kan LDR 34, terus di HTT pin ke 12. Nah, ini udah ini. Terus ini kita definisikan DHTT tipe. DHT tipenya kita pakai DHTT 22, terus sama LED pinnya ke 13. Ini sudah ke 13. Aduh. Oke. Jadi di sini sudah dikonekkan semua. Terus di sini saya bahas kode untuk membaca apa sih namanya? Ini INT like sensitif sama analog read LRD pin. Ini fungsinya itu untuk SP32 itu membaca terang sama gelap.
Jadi mana ini kalau misalnya light intensity-nya itu lebih kecil daripada threshold-nya, maka statusnya gelap. Kalau misalnya sebaliknya ini lebih besar daripada ini, maka statusnya terang. Kita coba di ini kan double shotnya itu 800. Jadi kalau misalnya lebih besar dari 800 itu bakal terang. Saya jalanin dulu. Nah di sini kan kelihatan suhunya ada 28 Celcius, terus cahayanya itu ada di 951 61,50. Jadi coba kita ke 800. Kalau misalnya dia ini udah 800 dia bakalan gelap karena lebih besar. Kalau misalnya dia di bawah 800 itu dia jadinya terang karena ini di bawah lebih kecil daripada threshold-nya. Selanjutnya ada monitoring kelembapan. Fluid mana tadi ini? Fluid HAM DHT read humidity sama fluid template DHT read temperature. Ini buat temperature ini kalau nggak salah buat kelembapan. Nah, kayaknya ini buat suhu, ini buat kelembapan. Coba. Ya benar, analog read ini fungsinya membaca tingkat cahaya di light intensity. Terus read temperature tuh ya benar membaca cahaya, membaca suhu. Yang ini tuh membaca tingkat kelembapan. Terus ada logika cahaya di LDR. If lightning lebih besar threshold, maka dia statusnya gelap. Ini kan udah dibahas tadi. Kalau misalnya nilai LDR itu lebih kecil 800 itu kondisinya bakal gelap. Tapi kalau misalnya nilai lebih besar sama dengan 800 itu kondisinya terang atau LED-nya mati. Ini kan terang, jadi dia bakal apa ini coding. Pokoknya sininya udah benar sih. Terus selanjutnya itu ada serial print ini untuk menampilkan data di sini. Kan kita tahu print TLN itu untuk menampilkan data. Jadi kita pakai print TLN serial. Ini menampilkan suhu, kelembapan sama cahaya. Nah, di indikator suhu tinggi ini, kalau misalnya suhunya lebih besar dari 30, dia LED-nya kedip, berfungsi sebagai peringatan suhu. Kalau di 200 ini untuk memberi 2000 untuk memberi jeda 2 detik agar pembaca sensor stabil. Terus kita langsung aja praktekkan. Jadi kita buat indikator ini mati. Nah, di sini kan udah mati nih indikatornya, ini hidup. Berarti ini cahayanya terang. Kalau misalnya hidup, cahayanya gelap. Terus kita ke suhu. Suhunya coba kita turunin ke 20. Dia tidak akan menjadi apa-apa. Coba kalau kita turunin ke minus. Sama kelembapannya kita minusin. Statusnya gelap, suhunya minus. Coba kita suhunya naikin, dia nggak akan jadi apa-apa. Kalau misalnya kita naikin si cahayanya ke full, terus kita naikin suhunya ke
kelembapannya itu dia bakal kedip karena suhunya statusnya gelap, terus suhunya 60 derajat lebih besar, 60 derajat terus kelembapan 50, cahayanya itu redup gelap, ini bakal ngedip. Jadi itu aja sih yang saya pahami atau saya pelajari di praktikum 3 ini. Untuk kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.